10 menit aja ya. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini di 10 menit aja ya. Tonton sampai habis ya, siapa tahu memberkati dan menginspirasi kita semua gitu ya. Nah teman-teman, hari ini edisi spesial, edisi Jumat Agung ya. Hari ini jangan lupa ibadah tentunya ya. Pastikan jangan sampai ibadah kita menjadi seremonial saja setiap tahunnya, menjadi sebuah kebiasaan saja, sebuah rutinitas saja. Rugi loh. Tapi alamilah kuasa salib itu teman-teman. Kita hari ini memperingati Yesus yang pernah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dan juga hidupmu gitu ya. Menolongku, membebaskanku, menyembuhkanku. Itulah kuasa salibnya. Alami itu teman-teman. Jangan sampai terlewati ya. Oke. Nah teman-teman, hari ini saya mau cerita apa? Ya Johan yang cerita apa hari ini? Ini video keempat selama di bulan Maret ini ya. Video pertama saya bahas tentang salib menyelamatkanku. Kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib gitu ya? Jawabannya karena keadilan Allah sedang ditegakkan dan kasih Allah sedang dinyatakan ya. Makanya Yesus harus mati di kayu salib dan salibnya menyelamatkanku gitu ya. Video kedua saya bahas tentang salib adalah inisiatifnya Allah ya. Manusia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri dengan berbuat baik sekalipun, nggak bisa gitu ya. Inisiatif keselamatan datang dari pikiran Allah. Bapa mengirim Yesus ya untuk menyelamatkan saya dan Anda. Itu solusi yang Allah tawarkan buat manusia, supaya manusia yang percaya kepada tidak binasa tapi melainkan beroleh hidup yang kekal gitu ya. Video ketiga saya bahas tentang salib pertukaran. Terjadi pertukaran waktu Yesus mati di kayu salib buat kita. Ini video keempat ya. Saya bahas, kasih judul yaitu salib kesaksianku teman-teman ya. Teman-teman, Iblis sudah dikalahkan waktu Yesus mati di kayu salib. Iblis dikalahkan apa sih? Ya, iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba ya, dan kesaksian kita ya. Kuasa si iblis sudah dihancurkan waktu Yesus mati di kayu salib. Darahnya menolong hidupmu dan hidupku, membebaskanku dari segala belenggunya, segala kuasanya, segala sengatnya sudah dipatahkan teman-teman oleh darah Yesus dan kesaksian kita gitu ya. Teman-teman, saya punya cerita buat kita semua gitu ya. Teman-teman, saya pernah dapat ayat gitu ya. Ini ayat ini sudah lama sekali saya dapatkan. Dalam ingatan saya kayaknya sudah 10 tahun lebih yang lalu. Ini udah lama banget gitu ya. 10 tahun lebih yang lalu saya pernah dapat ayat ini ya. Saya bacakan ayat ini buat Anda ya. Di Mazmur 18 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Wih, keren banget ya. Ayat ini bicara kemenangan atas musuh-musuh kita teman-teman gitu ya. Teman-teman, saya dapat ayat ini pribadi buat saya, yaitu kurang lebih 10 tahun lebih yang lalu buat saya. Dan hari ini kalau saya lihat ayat ini, Tuhan kau benar ya Bapak, ayat ini benar loh Tuhan gitu ya. Saya lihat engkau baik loh dalam hidupku gitu ya. Musuh sudah dikalahkan, bahkan musuh rebah tidak bisa bangkit lagi karena salibmu sudah membayar kemenangan buat hidupku. Wow, Yesus sudah lakukan itu buat saya dan buat Anda. Kemenangan apa teman-teman? Yesus sudah bayar buat kemenangan kita ya. Kemenangan atas dosamu ya, kemenangan atas perilaku buruk, kebiasaan buruk, kemenangan atas pikiran sia-sia, kemenangan atas problema hati gitu ya, kemenangan atas segala emosi-emosi negatif, kemenangan atas segala perilaku-perilaku yang sia-sia. Yesus bayar itu semua. Kemenangan atas persoalan hidupmu, Yesus bayar itu semua. Dari dosa, keterikatanmu, Yesus bayar supaya engkau dibebaskan, supaya engkau dipulihkan, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau menang. Amin ya teman-teman ya. Teman-teman, saya dapat ayat tadi teman-teman ya. Apa buktinya teman-teman hari ini? Ya teman-teman, saya sedikit cerita hidup saya ya. Saya sebenarnya jarang cerita ini kepada orang lain. Saya hanya beberapa orang saja yang tahu hidup saya, yang akan saya cerita ini. Pernah beberapa orang saya ceritakan tentang hal yang saya ingin bagikan buat Anda hari ini gitu ya. Teman-teman, waktu kelas kelas 5 SD, saya pertama kali jatuh dosa onani, dosa pria ya. Dosa pria onani ya. Itu kelas 5 SD teman-teman. Kelas 5 SD. Sejak saat itu hidup saya mulai terikat, bertumbuh, beranjak sekolah, SMP, SMA, mulai kuliah, sering jatuh bangun dalam dosa tuh. Sering tuh jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun. Celahnya pertama kali waktu kelas 5 SD. Kebiasaan, susah mau menang, mau bebas susah, kayak seperti orang dibelenggu. Terikat itu saya dan temannya pornografi. Itu seperjuangan tuh dengan si onani tadi gitu ya. Itu dulu saya terikat pornografi, terikat dengan onani teman. Itu masa muda saya, masa lalu saya teman-teman gitu ya. Lalu apa lagi tuh bro? Kelas 5 SD, ini saya cerita nih teman-teman ya. Kelas 5 SD teman-teman, itu saya bermain dengan teman-teman saya ya, teman-teman sepermainan saya gitu. Kira-kira ya umurnya nggak beda jauh lah, kira-kira sepantaran, tidak terlalu jauh beda umurnya gitu ya. Kelas 5 SD, laki dengan laki, pria dengan pria teman-teman ya. Pria dengan pria, sesama pria, kami bermain-main ya, mengarah ke seksual teman-teman.
Itu kelas 5 SD teman, ngeri ya. Kelas 5 SD mengarahnya ke seksual. Saya nggak usah ceritain detailnya ya, nggak usah ya. Nah teman-teman, kelas 5 SD begitu itu masa lalu saya dulu kelas 5 SD ya. Lalu SMP saya penjual togel. Anda tahu togel, Toto Singapura ya, Toto Huawei ya, judi togel Anda tahu? Itu saya, penjualnya saya ya, waktu SMP teman-teman. Hah? Iya, Anda nggak salah dengar. Makanya simak baik-baik kata-kata saya ya. Buka tuh, Anda nggak salah dengar gitu ya. Waktu SMP itu saya gitu ya. SMA teman-teman, hampir menjadi seorang gay. Itu saya. Hampir tuh. Hah? Lu nggak salah? Enggak. Anda nggak salah dengar lagi ya. Itu saya dulu waktu SMA teman-teman. Terus Roh Kudus mulai bukain ya masa muda saya dulu, masa lalu saya ini yang dulu ya. Saya sering terikat dengan pornografi, onani, sampai jatuh bangun, terikat dosa, segala macam. Gambar diri saya juga rusak teman-teman ya. Hati bapak saya juga hancur teman-teman gitu ya. Saya orangnya minder. Kalau ada orang misalnya lagi ngumpul gitu, saya nggak mau tuh lewatin situ. Saya lebih milih jalan lain, muter gitu ya. Saking malunya, saking mindernya, boro-boro maju ke depan umum, kagak berani. Itu saya dulu. Sekarang jangan takut ya, gitu kan. Aduh, saya jualan door to door juga jadi gitu sama saya gitu ya. Nggak takut saya. Udah malu, udah putus kalau mau jualan gitu ya. Gitu kan saya. Tuhan mengubah hidup saya hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada hari ini. Kalau semua ingat teman-teman, semua kebaikan-Mu saja, kemurahan-Mu saja Tuhan, anugerah saja. Hari ini aku ada anugerah saja Bapak. Gitu ya. Itu saya masa lalu saya teman-teman. Roh Kudus mulai bukain sama saya teman-teman ya. Waktu masih SMA gitu, wah hampir menjadi seorang gay. Iya, itu saya. Terus Roh Kudus bukain saya. Nah, salahnya waktu kelas 5 SD nak kata gitu. Kata itu harus dibuka katanya, harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya teman-teman, saya Roh Kudus pimpin saya untuk belajar punya sikap akuntabilitas, mempertanggungjawabkan hidup saya sama orang lain ya, sesama tubuh Kristus yang bisa saling mendoakan gitu ya, mensupport, mendoakan gitu ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kau sembuh gitu ya teman-teman. Saya belajar, Roh Kudus pimpin saya ke sana. Saya belajar membuka hidup saya untuk saling mendoakan sama teman yang berakuntabilitas gitu sama saya ya. Saya punya teman akuntabilitas waktu itu ya. Tuhan mulai giring saya ke sana ya. Tuhan mulai sembuhkan saya, Tuhan mulai pulihkan saya, membuat saya menang di dosa, onani, pornografi, mulai lepas satu demi satu keterikatan saya, lepas ya. Dan sampai hari ini saya bilang, Tuhan, hamba nggak buat dosa lagi Tuhan, hidupku sekarang buat Kau saja. Kenapa alasannya Tuhan? Saya nggak buat dosa, saya mau tinggal itu semua. Kenapa? Saya tahu Tuhan, aku hanya mau mengasihi-Mu saja hari ini. Makanya aku nggak bikin Kau berduka lagi ya. Pengorbanan di kayu salib nggak boleh sia-sia lagi Tuhan hidupku. Itu saya hari ini ya. Tuhan mengubah hidupku yang lalu menjadi manusia baru. Teman-teman mau jadi mantan penjahat atau mantan orang baik ya? Kalau mantan penjahat artinya sekarang sudah jadi baik gitu ya. Kalau mantan orang baik artinya sekarang jadi orang jahat. Saya milih yang lama saja ya. Mantan yang jahat udah, mantan penjahat maksud saya ya. Yang lalu sekarang saya sudah bertobat. Sekarang saya jadi manusia baru, jadi orang baik saja. Hidupku sekarang ialah untuk berbuah bagi Kristus gitu ya. Itu saya, hidup bagi Kristus, mati gunungan. Itu aja. Walaupun aku hari ini ada, untuk berbuah saja. Itu hidup saya sekarang ya. Teman-teman, bahkan Tuhan kasih kesempatan sama saya teman-teman ya. Anda tahu Tuhan kasih kesempatan sama saya untuk melayani orang-orang yang punya masalah macam-macam teman ya. Dari usia yang muda, Kak, aku terlibat dengan LGBT Kak, tolong doain saya. Orang-orang pada datang gitu, benar gak bohong ya. Ada lagi orang yang mau bunuh diri. Johan, gue pengen bunuh diri. Hari ini gue mau lompat. Gue mau pamitan. Tapi dia telepon saya dulu gitu ya. Dia datangin saya dulu gitu ya. Dia samperin saya dulu teman-teman gitu ya. Teman-teman, gitu loh. Ada yang begitu loh teman-teman. Gitu. Saya diberi kesempatan untuk melayani orang ini. Ya macam-macam ya. Yang usia yang senior juga ada gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, saya mau cerita gini teman-teman. Masa laluku selesai. Tuhan ubahkan jadi kebaikan buatku. Untuk jadi berkat. Untuk jadi kemuliaan hormat bagi nama Bapakku hari ini. Itu saya hari ini. Dan saya berdoa Tuhan, anugerah-Mu Tuhan yang selesaikan semuanya sampai ditutup akhir garis hidupku. Itu doa saya selalu sama Tuhan ya. Teman-teman, saya mau bilang gini teman-teman ya. Saya menang, saya udah pulih ya teman-teman ya. Udah pulih dan gak mau balik lagi teman-teman. Anda bisa tanya istri saya ya, pejantan atau betina gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, saya udah pulih. Kenapa? Karena salibnya benar-benar membuktikan bahwa ada kuasa di bawah waktu Yesus disalib teman-teman. Ada kuasa di kuasa waktu Yesus mati di kayu salib buat hidupku dan hidupmu ya. Ayat yang tadi yang saya baca tadi teman-teman ya, musuhku sudah rebah hari ini, tidak akan bangkit lagi, mereka rebah di bawah kakiku. Hari ini beneran semua loh. Yesus yang sama yang menolong hidupku juga akan menolong hidupmu. Engkau terikat apa hari ini? Engkau terbelenggu apa hari ini? Yesus mampu menolong hidupmu. Yesus yang sama yang pernah menolongku, menyelamatkanku, membebaskanku. Yesus yang sama akan melakukan hal yang sama terhadap engkau hari ini juga. Anda mau? Boleh Anda mau? Ayo maju, kita doa sama-sama di saat ini ya. Oke, boleh kalau Anda mau. Saya berdoa buat Anda ya. Boleh. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kuasa salib-Mu menyelamatkanku. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah-Mu dan kesaksian-Ku. Semua belenggu dipatahkan. Selamatkan mereka Tuhan. Bebaskan belengguku. Bebaskan semua dosaku. Hari ini aku menang. Oleh karena
darahmu, salibmu buatku dalam Yesus. Amin. Dadah.